kita menyanyikan inilah yang kupunya. Ini yang saya dapat tadi pagi ketika saya berdoa, Tuhan apa yang harus disampaikan, dan Tuhan cuma ngomong dalam hati saya, dalam doa saya, kamu punya hati, dan hati itu adalah hati ini adalah hati yang rentan, saudara. Hati ini adalah hati yang rentan. Ketika mungkin kita digesek, kita akan menjadi emosi. Tapi ketika hati kita benar di hadapan Tuhan, kita bisa merasakan hati ini yang dihujani dengan yang namanya hadirat Tuhan. Dan pagi ini judulnya adalah hamba yang setia, Bapak Ibu Saudara. Karena ini adalah kunci di mana nanti ketika Tuhan datang yang kedua kali, kita sering dengar mungkin Tuhan akan mendapati kita taat, setia dan berkenan sampai akhir. Dan Tuhan akan mengangkat kita di awan-awan. Kuncinya adalah tetap menjadi hamba yang setia. Dan pagi ini kita akan sama-sama buka dari Matius pasal yang ke-24, Bapak Ibu Saudara. Matius 24 ayat 45 sampai ayat yang ke-51. Matius 24 ayat 45 sampai 51. Judul perikopnya adalah perumpamaan tentang hamba yang setia dan hamba yang jahat. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu. Ketika tuannya itu datang, aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi apabila hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain dan makan minum bersama-sama pemabuk-pemabuk, maka Tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangka-sangka dan pada saat yang tidak diketahuinya. Dia akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang munafik. Di sanalah akan terdapat tatapan dan kertakan gigi. Ini adalah perumpamaan tentang hamba yang setia dan hamba yang jahat, Bapak Ibu Saudara. Orang yang dipilih oleh tuannya untuk melayani, untuk mengerjakan setiap tugas dan tanggung jawab yang diberikan. Istilahnya ada mandat yang diberikan oleh kedua hamba ini. Yang pertama hamba yang setia, hamba yang baik. Yang kedua adalah hamba yang tidak setia ataupun hamba yang jahat. Dikatakan di ayat ini kan, ketika hamba yang setia ini tetap tekun mengerjakan bagian dan tugasnya. Atau dalam istilahnya bertanggung jawab akan setiap mandat yang diberikan. Dikatakan apa? Maka ketika tuannya datang, maka dia akan diangkat, ya kan, akan dipromosikan. Tetapi hamba yang jahat ketika tuannya pergi dan dia melihat, oh udahlah nggak ada bos saya, leha-leha dikit, leha-leha dulu, dan tidak mengerjakan mandat yang diberikan. Dan mungkin ketika tuannya datang dengan tiba-tiba, seperti nanti kita nggak pernah tahu kapan Tuhan akan datang, kapan waktunya, kapan jamnya, kapan menitnya, kita nggak pernah tahu. Dia akan datang dengan tiba-tiba. Dan kalau kita tidak siap, maka kita akan menjadi seperti hamba yang jahat ini. Hamba yang setia adalah hamba-hamba yang Tuhan cari hari-hari ini di dalam kehidupan setiap kita, Bapak Ibu Saudara. Karena anak manusia, yaitu Tuhan Allah Bapa, yaitu Tuhan Yesus mencari orang-orang yang setia sampai akhir. Di Matius tadi dikatakan apa itu hamba yang baik dan setia, yaitu hamba yang tetap melakukan tugasnya meskipun tuannya ini lagi pergi. Mungkin dalam istilah kita kerja, bos kita lagi keluar kota, ya kita tetap melakukan pekerjaan kita. Jangan sampai ketika mungkin bos kita pergi, mumpung gak ada bos nih, santai dulu, ya kan. Nanti lagi lah ada pekerjaan dulu, kan nanti gampang menyepelekan. Nah, yang membedakan apa? Tuhan itu maha tahu, Bapak Ibu Saudara. Apa yang kita perbuat, Tuhan itu tahu. Makanya kalau kita menjadi hamba, yang dalam Matius tadi hamba yang setia, hamba yang baik, tetap mengerjakan, tetap fokus pada pekerjaan, tidak bersantai-santai, tidak menyenangkan diri sendiri, tetapi dia mengerjakan dengan penuh tanggung jawab, maka
ada yang namanya upah atau promosi yang akan kita dapatkan. Begitu juga dengan hubungan kita dengan Tuhan. Kalau kita tetap menjadi setia, taat, tekun, teguh, tidak berubah-ubah, saya percaya setiap deklarasi yang kita baca dari awal tahun sampai November ini, itu adalah mandat yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Di deklarasi tahun 2021 dikatakan tetap melekat dengan hari Tuhan. Ya kan, pengurapan Tuhan terus berlaku dalam hidup kita. Tetap hidup dalam pujian dan penyembahan. Itu adalah mandat dan tugas yang Tuhan kasih dalam hidup kita. Dan seberapa kita setia melakukan apa yang kita declarekan setiap pagi, Bapak Ibu Saudara. Tuhan mengingini kita hidup dalam pujian penyembahan. So kita harus ngapain? Ya kita harus datang ke Tuhan dengan hati menyembah dan memuji Dia. Kita nggak bisa ngomong, saya udah declare kita hidup dalam pujian penyembahan, tapi kita nggak pernah praktek, kita nggak pernah melakukan akan hal itu. Maka kita nggak akan pernah merasakan apa yang namanya hidup di dalam pujian dan penyembahan. Setiap firman, setiap perkataan, setiap yang dari Tuhan yang kita ucapkan, maka kita pun juga harus bisa mempraktekkan akan hal itu. Hamba yang setia mendapatkan tugas dan tanggung jawab dari tuannya di Matius ini. Dan dia mengerjakan dengan hati yang penuh dengan ketekunan, penuh dengan ketaatan. Maka dia menjadi hamba yang baik, menjadi hamba yang disenangi oleh tuannya. Dan sekarang di manakah sikap hati kita hari-hari ini? Apakah kita ada di dalam golongan hamba yang setia, yang notabene apapun yang terjadi ketika Tuhan yang berfirman, apapun badai dalam hidup kita, kita tetap setia dan taat mengerjakan firman Tuhan, atau kita menjadi hamba-hamba yang satunya, yang kalau udah kepepet atau udahlah nanti lagi, gampang doa masih bisa besok, gampang nanti masih bisa bertobat dan segala macam. Tuhan mencari hari-hari ini yang benar-benar taat dan setia dalam segala hal. Saudara. Sikap seorang hamba yang setia kalau boleh saya bagikan adalah taat dan mengerjakan kehendak Tuhannya. Seorang hamba, seorang karyawan, seorang pegawai, ketika dia mendapatkan suatu tugas dan mandat, dia mengerjakan dan nurut apa kata kehendak Tuhannya. Sama seperti hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Kita mendapatkan mandat, yaitu firman Tuhan yang kita baca, yang kita dengar setiap pagi. Itulah kehendak Tuhan bagi hidup kita. Dan sikap hati seorang hamba yang setia itu seperti apa? Tidak ada lagi hak atas hidupnya. Berserah seperti apa yang Tuhan mau. Ada lagu yang berkata, mengikut Yesus itulah kekuatan hidupku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal. Ketika kita hidup di dalam Tuhan, Bapak Ibu Saudara, maka tubuh kita ini bukan lagi milik kita seutuhnya. Kita diberikan Roh Kudus. Ketika Tuhan naik ke atas surga, Tuhan memberikan Roh Kudus dalam hidup kita. Dan tubuh ini, daging ini, bukan lagi sepenuhnya milik kita. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, Tuhan lihat dan Tuhan mencatat semuanya. Seorang hamba yang setia, dia tahu betul apa yang harus dia dikerjakannya. Dia tahu betul kehendak siapa yang harus dia lakukan. Dan hamba yang setia tidak pernah membantah apapun yang Tuhan yang katakan. Jangan pernah kita menjadi orang yang bebal, yang istilah kita tahu nih firman untuk kita, tapi kita membantahnya. Kita mungkin menolaknya. Padahal ini firman buat kita. Hamba yang setia tidak pernah membantah akan setiap firman yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Dan pagi ini Bapak Ibu Saudara, ayo, di manakah kita hari-hari ini? Mungkin kita mendengar tahun depan bukanlah tahun-tahun yang mudah.
Banyak mungkin kita sudah mendengar apa yang akan terjadi di tahun depan. Dan hari ini Bapak Ibu Saudara menjadi poin, menjadi momen di mana inilah keputusan yang harus kita ambil. Kita mau bergerak menjadi hamba yang setia atau kita mau menyeleweng menjadi hamba yang jahat. Dan hari ini ada 3 poin Bapak Ibu Saudara yang akan kita pelajari bagaimana sih kita untuk bisa menjadi hamba yang setia. Pertama kita akan sama-sama buka dari 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19. 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19. Berkata seperti ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang yang fana. Bukan pula dengan perak atau emas. Melainkan dengan darah yang mahal. Yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Kita sama-sama tahu bahwa kita masih hidup sampai pada pagi ini semua karena pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Benar? Amin Bapak Ibu Saudara. Dengan darah yang tercurah, dengan darah yang mahal, Dia menebus setiap kita. Dan hal yang pertama, jangan pernah kita menjalani hidup dengan sia-sia Bapak Ibu Saudara. Saya pernah share di tempat ini bahwa setiap waktu yang kita punya itu adalah kesempatan untuk kita bisa menyenangkan hati Tuhan. Jangan pernah kita menyia-nyiakan waktu, jangan pernah kita menyia-nyiakan hidup setiap kita. Saya pun juga masih belajar Bapak Ibu Saudara, terus belajar dan terus belajar. Tapi saya percaya bahwa kita hidup ditebus dengan darah yang mahal. Dan jangan pernah menyia-nyiakan darah yang mahal itu. Darah yang istilahnya menderita di atas kayu salib, dicambuk, disiksa. Cuma untuk apa? Cuma untuk kita ini bisa hidup pagi hari ini. Menjadi hamba yang setia, dia tidak pernah menyia-nyiakan hidupnya, waktunya, dan kesempatannya. Yang kedua, kita akan buka dari Titus pasal 2 ayat 9 sampai 10. Titus pasal 2 ayat 9 sampai 10 berkata seperti ini. Hamba-hamba hendaklah taat kepada tuannya dalam segala hal dan berkenan kepada mereka. Jangan membantah, jangan curang, tetapi hendaklah selalu tulus dan setia, supaya dengan demikian mereka dalam segala hal memuliakan ajaran Allah, juru selamat kita. Yang kedua dikatakan untuk kita bisa hidup dalam pengajaran Tuhan. Berarti apa? Tunduk pada otoritas Tuhan. Kita diajarkan untuk kita bisa tunduk pada pemimpin. Maka kita pun juga tunduk pada pemimpin agung kita, yaitu Tuhan Allah Bapa. Karena ketika kita hidup berdasarkan kasih dan hukum Tuhan Bapak Ibu Saudara, maka panglima kita siapa sih? Raja agung kita siapa? Yaitu Tuhan Allah Bapa. Dan kita sebagai anak-anaknya di bumi ini, sebagai tentara-tentaranya, sebagai mempelai-mempelainya, ada satu kewajiban, yaitu kita tunduk pada otoritas kerajaan Tuhan. Hamba yang setia, maka dia akan tunduk, dia akan submit pada Tuhannya. Kita tunduk, kita submit pada pemimpin kita dan kepada Tuhan kita. Itulah hal yang harus kita lakukan hari-hari ini. Tadi dikatakan hamba yang setia itu tidak pernah membantah. Maka belajarlah untuk kita bisa tunduk dan taat pada otoritas kerajaan surga. Lalu yang ketiga, yang terakhir, Kolose 3 ayat 24. Ini hari ini lumayan banyak baca Alkitab ya. Kolose 3 ayat 24 berkata seperti ini. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu. Sebagai upah, Kristus adalah Tuhan dan kamu adalah hambanya. Saya ulang sekali lagi. Kita tahu bahwa dari Tuhanlah kita akan menerima bagian yang ditentukan bagi setiap kita sebagai upah. Kristus
adalah Tuhan dan kita adalah hambanya. Kristus adalah Tuhan kita dan kita adalah hambanya. Amin. Dengan kata lain, Tuhan adalah bos kita dan kita adalah bawahannya. Hal yang ketiga, maka jadikan Tuhan sebagai pemimpin dalam hidup setiap kita. Apapun yang kita lakukan, yang kita kerjakan, sertakan Tuhan. Kita banyak dapat pengajaran di tempat ini untuk menjadikan Tuhan sebagai leader dalam hidup kita, Tuhan sebagai pemimpin dalam hidup kita. Maka saya percaya ketika Tuhan yang memimpin, maka kita akan bergerak seperti apa yang Tuhan mau. Tapi kalau nggak ada Tuhan dalam hidup kita, maka yang kuat apa? Daging kita, kebenaran diri sendiri, semau dewek, apapun yang mungkin kita anggap benar, kita lakukan. Padahal belum tentu apa yang kita anggap benar, itu benar di mana Tuhan. Tetapi apa yang benar di hadapan Tuhan, itu benar bagi kita, amin. Apa yang benar bagi kita belum tentu benar bagi Tuhan. Tetapi apa yang benar menurut Tuhan, maka itu adalah benar untuk hidup setiap kita. Dan hari ini, ayo, siapa pemimpin dalam hidup kita semua? Siapa yang kita taruh dalam hidup setiap kita? Ayat yang terakhir, Yohanes 12 ayat 48 dan 49. Yohanes 12 ayat 48 dan 49. Berkata seperti ini, barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan, itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku. Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Yesus pun belajar taat dan setia hari-hari itu. Dia menyampaikan seperti apa yang Bapa mau. Dia bernubuat, dia melakukan semua mujizat. Dengan apa? Dengan tuntunan Allah Bapa hari-hari itu. Karena dia tahu Bapa yang mengirim Yesus datang ke dunia jadi juru selamat menebus kita semua. Dan selama dia hidup, yang dia kerjakan setiap hari, dia berkoneksi dengan pemimpinnya, yaitu Allah Bapa di surga. Yesus pun juga pernah menjadi hamba yang setia, taat kepada Allah Bapa waktu itu. Dan apakah kita bisa melakukan akan hal itu hari-hari ini, Bapak Ibu Saudara? Hamba yang setia, yang Tuhan cari hari-hari ini. Hamba yang baik, yang sedang Tuhan cari. Tetapi kalau boleh saya katakan, life is a choice. Hidup ini adalah pilihan. Cuma dua kita milih. Kita mau baik atau kita mau jahat. Kita mau selamat atau kita mau binasa. Kita mau pilih surga atau kita mau pilih yang panas, yaitu neraka. Karena kita dihadapkan pada dua pilihan yang kita sering temui dalam hidup kita. Dan hari ini pilihannya, hamba yang setia, hamba yang baik, atau hamba yang jahat seperti apa yang tadi di awal kita baca dalam kitab Matius. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara hari-hari ini kita memilih yang pertama. Jadi hamba yang setia. Hamba yang mengerjakan, melakukan tepat seperti apa yang Tuhan yang perintahkan. Tadi dikatakan bahwa kita akan menerima upah. Karena Kristus adalah Tuhan, kita adalah hambanya. Maka ada upah, yaitu apa? Kekekalan kerajaan surga jadi bagian dalam hidup kita di kemudian hari. Dan pagi ini Bapak Ibu Saudara, mari sidiki hati kita, di manakah posisi kita hari-hari ini. Masih ada waktu, masih ada kesempatan untuk kita bisa, Tuhan, mungkin aku sudah bergeser dari posisiku. Tarik aku lagi, tarik aku lagi.
Dan saya percaya ketika kita memilih untuk menjadi hamba yang mau taat dan setia, saya percaya Tuhan akan menjamin kita. Dan Tuhan akan ngasih upah atas kesetiaan dan ketaatan kita. Tadi lagunya berkata, inilah yang kupunya, hati sebagai hamba. Mari saya ngajak setiap kita nyanyikan lagu ini sekali lagi. Biar ini menjadi doa kita pagi hari ini. Ini menjadi iman kita. Tuhan, mungkin tanpa Engkau aku gak mampu Tuhan. Mungkin banyak hatiku yang sudah dicabik-cabik atau apapun itu yang mungkin bikin hatiku gak enak. Yang mungkin bikin hatiku Tuhan menjadi gak taat dan gak setia lagi sama Engkau. Tapi biarlah pagi ini Tuhan, mari tarik kami kembali Tuhan. Tarik kami kembali. Menjadi hamba yang taat dan setia. Apa ya sih? Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Sampai sekali lagi katakan, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Terima kasih Tuhan, kami percaya. Mari buat kami taat dan setia sampai akhir, sampai Tuhan datang yang kedua kali. Dalam nama Yesus. Saudara, status seorang hamba. Sebenarnya kalau kita menyadari, namanya juga statusnya sudah hamba. Sebenarnya yang namanya hamba itu budak yang tidak punya hak sama sekali. Nah, tapi kita tahu bahwa setiap manusia itu punya yang namanya ego, ya, punya ego. Nah, itu yang membuat mereka itu bisa tidak setia disebabkan egonya. Ya. Jadi salah satu hal yang ada dalam hidup kita, belajar untuk mengatakan terus diomongi hidup kita itu. Ya. Dari mana sih kamu diambil? Ya. Selama kita merasakan terus mengomongi dari mana kamu diambil, itu akan membuat kita bisa menjadi seorang hamba yang setia. Karena ngerti kenapa Yusuf itu bisa mencapai destininya. Karena dia tahu dari mana dia diambil. Memang dia adalah latar belakang daripada keluarga yang sangat kaya dan dikasihi oleh ayahnya. Tapi dia mengalami yang dinamakan masuk sumur, dijual. Nah, saat dia itu dijual di pasar budak, ya, dalam keadaan setengah telanjang, kakinya udah sakit semua, tangannya dirantai, dia udah gak bisa, tidak punya masa depan. Nah, saat itu Potifar membayar dia, membeli dengan harga tunai. Dia lihat sendiri bahwa dia itu dibayar, dibebaskan. Tapi diikat lagi menjadi seorang hamba. Statusnya dia tahu, aku sudah dibeli. Aku sudah tidak seperti biasa lagi. Aku sudah diberi
beli berarti aku tuh sudah memutuskan identitas saya sebagai anaknya Pak Yakub. Sudah gak bisa, sudah gak punya hak sama sekali. Haknya dia adalah saya adalah budak. Nah, selama dia mengerti, menyadari akan dirinya, itu akan membuat kita menjadi hamba yang setia. Ya. Omongin diri kita, kamu tuh sudah ditebus. Kalau enggak kamu tuh bisa masuk neraka. Ya. Jadi kalau kita tahu menyadari identitas kita, menyadari dari mana kita diambil, itu akan menjadi sesuatu hal yang membuat saudara dan saya bisa setia sampai garis akhir. Amin. Yuk kita doa. Bapa, ampuni dosa dan kesalahan kami, karena kami seringkali Tuhan mempunyai ego yang sangat tinggi, menghargai diri kami sangat tinggi Tuhan, sehingga membuat kesombongan demi kesombongan, pemberontakan demi pemberontakan terjadi dalam hidup kami. Bapa, ajar kami mengerti dari mana kami diambil, siapa identitas kami yang sesungguhnya. Itulah yang membuat kami bisa rendah hati. Itulah yang membuat kami bisa mengatakan bahwa sebetulnya hidup kami oleh karena tebusan darah-Mu. Terima kasih ya Bapak untuk semua kesempatan yang Kau berikan buat kami pada pagi hari ini. Saat ini Tuhan, kami tetap mau menyerahkan akan semua persoalan yang kami hadapi hari-hari ini di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah Engkau sendiri akan mendengar akan semua doa kami. Mari saudara, saya ajak pagi hari ini, ada waktu di mana kami boleh mencurahkan semua isi hatimu kepada Tuhan pagi hari ini. Cerita kepada Tuhan keadaan diri kita masing-masing. Beban yang cukup berat, persoalan-persoalan yang belum tembus-tembus sampai sekarang. Ini waktunya kita mendoakan. Beban keluarga, beban suami istri, beban ekonomi, beban apapun, ceritakan kepada Tuhan pada pagi hari ini. Bapa, kami tahu Kau ada di tempat ini. Engkau mendengar akan apa yang menjadi beban kami pada hari ini ya Tuhan. Dan kami percaya Engkau berikan kepada kami kemampuan untuk dapat mengatasi semua yang Kau izinkan terjadi dalam hidup kami.
sehingga kami dapat mengalami kelepasan keluar dari semua masalah kami Tuhan. Terima kasih Kau akan berikan jalan keluar dalam segala perkara. Terima kasih untuk semua dan semuanya ini ya Bapak. Kami saat ini tetap berdoa buat Bapak Presiden kami. Biarlah Engkau sendiri ya Tuhan yang memberikan hikmat, kebijaksanaan, kekuatan dan kesehatan. Biarlah Engkau sendiri ya Tuhan akan memberikan kemampuan untuk mengatasi akan semua dan semuanya yang beliau hadapi hari demi hari ya Tuhan. Pimpin Tuhan sampai kekuatan yang di luar kemampuannya yang boleh mengatasi semuanya ini. Kami berdoa untuk semua aparat negara. Biarlah punya roh yang takut dan gentar kepadamu. Terima kasih Bapak. Kami sungguh menyerahkan akan keadaan cuaca sampai saat ini Tuhan. Kami minta di dalam nama-Mu, biarlah Engkau yang akan memegang kendali atas cuaca di bumi ini Tuhan. Sampai Engkau mengatur segala sesuatu yang terbaik. Jikalau belum waktunya, biarlah Engkau stop akan semua kuasa kegelapan yang ingin menghancurkan akan bumi Indonesia ini. Kami juga berdoa saat ini akan pandemi yang saat ini sudah mulai surut, biarlah hilang. Dan kalau kami dengar kabar-kabar adanya pandemi lagi Tuhan, kami minta di dalam nama-Mu, kalau itu belum waktunya Engkau stop, Kau undur Tuhan, sampai tidak akan terjadi dalam waktu-waktu yang singkat ini Tuhan. Sehingga perekonomian di dunia ini menjadi maju kembali, pariwisata menjadi maju kembali, semua keadaan dunia mulai berkembang dengan baik, ekspor impor berjalan, dan pemulihan demi pemulihan terjadi di bumi Indonesia dan dimanapun juga negara-negara yang lain. Tuhan pulihkan akan semuanya ini perekonomian. Kalau semua belum waktunya masa kesukaran, Engkau yang akan mengendalikan semuanya Bapa. Terima kasih untuk kasih setiamu. Kami bersyukur karena kami punya Bapa seperti Engkau yang mengendalikan bumi dan dunia ini. Terima kasih untuk semuanya dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita masuk dalam pengurapan. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah kami ada di bawah naungan yang daripada-Mu Tuhan. Beri kami mengerti siapa identitas kami. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah mata kami, telinga kami, dan bibir mulut kami ini Tuhan berjalan dan senada dengan Engkau. Biarlah hati kami ini tetap ada dalam lingkupan yang daripada-Mu, dijagai Tuhan. Dan semua ketegar-tekukan kami, kebodohan kami dipatahkan. Bapak, ini tangan kami, biarlah menjadi tangan yang diurapi, sehingga apa yang kami kerjakan hari ini menjadi berhasil, dan semua pekerjaan kami menjadi baik di hadapan-Mu dan di hadapan manusia. Biarlah kaki kami Tuhan, Engkau sendiri yang akan memimpin berjalan menuju kepada apa yang Engkau kehendaki. Terima kasih Bapa, segala puji, hormat dan syukur kami naikkan di hadapan-Mu. Engkau Bapa yang sungguh amat sangat luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.